Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus pendidikan asal kita mengambil keputusan dalam hal ini. Jadi kalau cara saya untuk mengidentifikasi kasus yang menceritakan diri kita ini adalah di satu sisi merupakan satu benar dan ini juga benar kan gitu. Jadi tentang kebenaran tadi cuma kita kan harus dulu antara yang benar ini kita lagi yang kita tadi mana yang baik mana yang buruk. Jadi memang tidak bisa sembarangan saya menunjukkan tidak benar-benar bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti awal juga tadi saya singgung, yang pasti kita dulu mengidentifikasi masalah. Bisa kita asal asumsi kita sendiri kan gitu. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta tentang kejadian hal masalah tersebut tadi. Kemudian yang ketiga mencari solusi ya, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga nanti dilema tersebut dapat terselesaikan. Itulah dia rangkaian atau urutan-urutan dalam penyelesaian masalahnya. Baik Pak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi ini sebenarnya langkah-langkahnya sudah hal-hal yang biasa, familiar bagi kita. Langkah-langkah mirip dengan langkah ilmiah gitu. Yang pertama ya biasanya itu mengidentifikasi masalah dulu. Kasus yang terjadi, diidentifikasi masalahnya. Ya. Kapan terjadinya, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, nah juga siapa yang lihat kan gitu. Yang kedua memanggil kedua belah pihak, itu pasti didudukkan bersama dan saling kita minta konfirmasinya. Apa sih sebab dan musababnya kok bisa terjadi konflik itu? Ini nggak boleh hanya satu orang atau di dalam hal ini untuk menyelesaikan, harus dua-dua duduk dulu. Nah, di sini dipertanyakan, dikonfirmasi apa sebab penyebabnya ini terjadi. Kemudian setelah tahu sebab musawarahnya tentulah kita mencari solusi. Itu yang akhir dari untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tentu bekerja sama atau berkolaborasi gitulah istilah kerennya dengan sesama warga yang ada di sekolah itu. Nanti kita akan pilih siapa yang kira-kira berkompeten dalam hal itu, kita libatkan untuk berkolaborasi. Begini. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Pak. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan putusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi setelah diambil tadi identifikasi masalah, dipanggil semua tadi yang bermasalah, kemudian dipanggil kawan-kawan yang berpoten untuk bisa menyelesaikan masalah ini, tentu
yang lazim biasa di negara kita ini pastilah musyawarah untuk mufakat. Jadi itulah saya rasa yang terbaik gitu. Tak langsunglah ke jalur hukum atau apa gitu. Jadi musyawarah dan mufakat yang terbaik itu yang sering saya lakukan. Ada lagi? Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusannya ini tadi tentang pengambilan keputusan ini memang penuh risiko ya. Risiko apa itu? Yaitu pengambilan dengan cara musyawarah ini ya harus benar-benar hati-hati ya. Artinya tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Jadi ini harus benar-benar musyawarah dan memenuhi rasa keadilan. Nah, itu yang penting, rasa keadilan artinya yang pihak yang satu lagi kedua belah pihak tidak dijolimi gitu. Artinya merasa adil dalam keputusan itu tadi. Baik Pak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini, jadi kebiasaan saya ya pribadi, ini nggak ada jadwalnya. Jika maksudnya jadwal-jadwal tertentu harus ini A, B, C tidak. Tapi apabila sifat kasus atau masalah ini tidak bisa diselesaikan secepat itu atau sewaktu-waktu itu tadi kejadian, maka ini tadi harus kita buat seperti urutan yang di atas tadi, melibatkan warga sekolah dengan mengumpulkan fakta bukti itu tadi. Jadi nggak ada jadwal tertentu. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan pada hari itu ya udah selesai. Kecuali nggak bisa diselesaikan baru ya dilibatkanlah warga-warga sekolah yang saya anggap kompeten untuk dapat menyelesaikan tadi dengan cara musyawarah dan mufakat. Baik Pak, berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, jadi tentulah saya perlu sekali ini bantuan dalam pemecahan kasus ini, tidak bisa saya selesaikan sendiri. Nah, jadi setiap ada masalah saya maksudnya bersama warga sekolah seperti yang saya kemukakan di atas tadi tetap mengambil secara musyawarah dan mufakat dengan menitik beratkan menggarisbawahi dengan rasa keadilan tadi. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, jadi di dalam pengambil keputusan dilema etika ini tadi sebenarnya bukan saya aja yang ambil keputusan, itu dilibatkan juga tadi kan dewan guru, komite, pengawas, bahkan mungkin tingkat dinas kalau sudah sampai ini titiknya berat gitu kan. Jadi dari semua hal yang disampaikan tadi, yang bisa saya ambil hikmahnya ini, simpulkan ini adalah pelajaran atau mengambil pelajaran dari hal ini saya bisa ambil ya dari diskusi pengambilan keputusan yang terbaik itu adalah melalui musyawarah. Jadi apapun ceritanya diskusi dengan musyawarah dan untuk mufakat itu adalah yang bisa ditarik kesimpulannya sebagai penyelesaian masalah dilema etika itu tadi. Diskusi kemudian bermusyawarah dan mufakat. Nah, itulah yang bisa diambil hikmahnya dalam hal mengambil keputusan dilema etika tadi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu dan dilancarkan semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau adik ke sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat terus. Harus gitu ya, semangat terus. Ya. Jadi
Jadi Ibu, di sini kami berdua mengerjakan tugas dari guru penggerak, yaitu modul 3.1. Jadi tugasnya itu kami disuruh mewawancarai 2 kepala sekolah. Salah satunya kepala sekolah SMP Negeri 1 Batamtuis, baru yang kemudian yang kedua kami memilih wawancara dengan Ibu di SMP swasta Tunas Karya. Gimana Ibu, boleh? Siap. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaan ibu-ibu untuk bisa berkomunikasi bagi pengalaman ya. Oke, baik ya Bu ya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau di SMP Tunas Karya Batamtuis ini ada beberapa kasus ya yang memang kita lihat dari perkembangannya, terutama kan ini kan ke siswa ya, yang paling utama ke siswa. Jadi langkah yang paling dekat sekali yaitu mengenali bekerja sama dengan guru BK. Awalnya gitu dulu, kemudian mengeceklah keadaan siswa, terus kita lakukan beberapa hal dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, dan biasanya memang dari perilaku dan tindakan anak-anak itu kan gitu kan, itu kita bisa amati terlebih dahulu dan kemudian nanti akan ditindaklanjutin. Misal langkah awalnya kita identifikasi itu dengan melihat, mengamati dulu lah perilaku dan tingkah laku anak-anak itu. Selanjutnya ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau kita lihat juga bahwa dengan adanya pengambilan keputusan itu tadi, maka perlu ada tindak lanjutnya. Artinya ada kepentingan yang memang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan itu dengan hal pengorganisasian dan secara internal dulu yang memang kita selesaikan. Itu secara piece to piece lah, anak dengan kita, dan baru selanjutnya ke orang tua yang paling terpenting. Itu dia. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkahnya yang paling mendekatin yang memang kita lakukan pada saat ini, yaitu secara langsung kita panggil anaknya, kan gitu kan. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemimpinan dengan menemukan fakta yang ada. Memang benar tidak mensinkronkan lah, artinya kadang kan versi yang kita lihat dengan fakta yang nyata kan bisa jadi tidak sesuai kan gitu. Jadi kita sinkronkan lah dengan apa yang memang terjadi dan apa yang dirasakan anak-anak itu sendiri, terutama siswa kita yang memang tadi perlu pembinaan lebih lanjut kan. Selanjutnya ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa dilema dalam etika itu menggunakan 3 prinsip solusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian ada berorientasi pada alur aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Jadi yang paling kami tekankan adalah bagaimana menyikapi anak-anak itu ada rasa kepedulian antara satu dengan yang lain. Karena memang kalau sudah cerita etika ini kan luar biasa ya kan pengaruhnya. Karena memang terpengaruh dari perilaku yang memang dari keluarga kan gitu. Maka sikap kepedulian yang memang penting sekali memang di SMP Tunas Karya kita terapkan itu. Baik Ibu, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terjadi itu adalah kadang
kurang kerjasama antara komunikasi ya. Komunikasi itu kadang kita kurang terbangun antara siswa dengan guru ataupun guru dengan orang tua, karena memang yang terjadi ini kadang kalau kita lihat perkembangannya agak kadang ya sulit juga gitu, karena membangun komunikasi itu kan agak sulit gitu kadang. Maka membangun ini melalui apa? Melalui pendekatan secara emosional antara guru dengan siswa, dan ada kalau kita di BK itu terutama ada kunjungan home visit ya. Nah, itulah yang memang bisa kita lakukan. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Khusus di SMP Tunas Karya, kalau tentang jadwal tersendiri kita tidak lakukan itu. Tapi pembinaan memang guru BK kita ada masuk 1 jam, 1 les kita masukkan ke kelas, ke tiap kelas itu kan kita masukkan melakukan itu. Jadi kalau insiden misalnya terjadi itu tadi perlu pembinaan, kita tidak ada jadwal secara khusus, tidak tercantum lah jadwalnya gitu kan. Tapi memang untuk pembinaan itu kita libatkan itu guru atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? khusus di SMP Tunas Karya. Kalau tentang jadwal tersendiri kita tidak lakukan itu. Tapi pembinaan memang guru BK kita ada masuk 1 jam, 1 les kita masukkan ke kelas, ke tiap kelas itu kan kita masukkan melakukan itu. Jadi kalau insiden misalnya terjadi itu tadi perlu pembinaan, kita tidak ada jadwal secara khusus, tidak tercantum lah jadwalnya gitu kan. Tapi memang untuk pembinaan itu kita libatkan itu guru BK untuk masuk ke dalam kelas. Jadi kalau jadwal secara khusus tidak ada. Nggak ada ya. Tapi kalau tiba-tiba kejadian yang memang harus kita selesaikan, ya itulah diselesaikan di sekolah. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau selama ini yang membantu saya gitu, salah satunya adalah kita kan punya komite ya. Komite kalau memang tidak terselesaikan dengan baik dan perlu sharing, itu kita sharing ke komite. Nah, jadi memang ada di komite sekolah kan. Jadi ya salah satunya itu tadi warga sekolah kan, ya warga di lingkungan kita. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya kayak tukang parkir ya, bapak parkir itu, pak satpam gitu-gitu ya, gitu-gitu ya. Itu juga kita sangat membantu saya kadang, Bu ini loh anaknya seperti ini gitu. Itu kan juga merupakan hal masukannya untuk membangun bagaimana Semua warga sekolah terlibat. warga sekolah terlibat gitu. Selanjutnya ya Bu, Sampai halnya kantin juga, orang kantin itu kadang mau juga gitu saya bilang gitu. yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, kalau bisa disimpulkan tadi permasalahan kita tadi tentang etika tadi, berarti yang pertama harus bisa dilakukan lebih awal, tindakan awal. Kemudian dengan melakukan pengujian lah. Lalu lakukan pengujian benar, lawan benar untuk dapat menentukan paradigma yang akan datang. Jadi artinya dengan kejadian-kejadian itu, dengan pengalaman-pengalaman tadi merupakan hal yang memang harus
kita jadikan evaluasi untuk memberikan motivasi dan terutama dalam mengambil kebijakan dan keputusan permasalahan ini tadi tentang etika dan itu yang paling terpenting. Baik Ibu, selesai sudah wawancara kita. Saya dan teman saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan sukses terus buat sekolahnya dan buat Ibu juga. Amin. Terima kasih juga atas kepercayaannya terhadap sekolah kami, khusus SMP Dinas Karya Bahasa Inggris. Semoga sharing kita ini jadi manfaat dan nambah ilmu. Ya, ini namanya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke.